kali ini kita akan membahas materi struktur dan fungsi jaringan pada hewan ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kali ini kita akan membahas mengenai jaringan hewan ya. Jaringan pada hewan itu pada dasarnya terbagi menjadi 4. Yang pertama jaringan epitel, lalu jaringan ikat penyokong atau penunjang, lalu ada jaringan otot dan jaringan syaraf. Jadi ada 4 kelompok ini ya adik-adik ya. Yuk kita bahas satu persatu apa saja sih ini masing-masing pengertiannya dan contoh-contohnya. Yang pertama jaringan epitel. Jaringan epitel ini adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan organ. Tidak hanya permukaan luar tapi juga permukaan dalam ya. Jadi dia pelapis. Jadi fungsinya nanti banyak. Kalau dia di permukaan luar berarti dia sebagai pelindung. Ada pula yang di permukaan dalam fungsinya untuk proses ekskresi, sekresi, atau absorpsi, difusi, dan lain-lain ya. Kemudian epitel ini tidak memiliki jaringan saraf ataupun pembuluh darah. Jadi tidak ada pembuluh darah di epitel ini ya. Pembuluh darahnya adanya biasanya di jaringan yang ada di bawah epitel ya, di lapisan bawahnya. Kemudian epitel berdasarkan bentuknya kita bagi menjadi epitel pipi, epitel kubus, dan epitel silindris. Ini bentuk-bentuknya ya. Ternyata nanti epitel terbagi lagi, ada epitel yang selapis, kemudian ada epitel yang ini epitel selapis gepeng itu berarti pipih ya, pipih selapis. Kemudian ada yang pipih berlapis, kemudian ada kubus selapis, ada kubus berlapis, kubus ya bukan kubis. Kemudian ada yang silindris selapis, silindris berlapis, dan sebagainya. Yuk kita lihat satu persatu ya. Yang pertama epitel pipih selapis. Sudah pipih selapis pula. Jadi ini adalah epitel yang paling tipis ya adik-adik ya. Biasanya epitel pipih selapis ini adanya di alveolus paru-paru. Kebayang dong ya paru-paru. Paru-paru itu alveolusnya itu tipis sekali. Di mana di alveolus paru-paru ini terjadi proses difusi atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selain alveolus paru-paru, ada juga di dinding glomerulus, dinding dalam kapiler darah, dan pembuluh limfa. Jadi semuanya, tempat-tempat epitel pipih selapis ini semuanya adalah daerah-daerah yang merupakan selaput tipis. Fungsinya, seperti yang tadi kakak sudah bilang, di paru-paru itu terjadi proses difusi O2 dan CO2. Kemudian kalau yang di glomerulus itu adalah tempat untuk terjadinya filtrasi atau penyaringan darah untuk menghasilkan urin primer, itu di glomerulus ya. Kemudian kapiler darah juga berfungsi untuk difusi karena kan alveolus itu berhubungan dengan pembuluh darah kapiler ya. Begitu pula dengan pembuluh limfa. Itu yang pipih selapis. Sekarang kita ke pipih berlapis. Nah, kelihatan dari bentuknya ya. Kalau tadi cuma selapis doang. Nih, yang ini nih. Ini cuma selapis doang, yang ini sudah berlapis-lapis. Terus kemudian, oh ya tadi kakak lupa jelaskan. Jadi biasanya di bawah ini kan epitelnya nih ya, yang ungu ini adalah epitelnya. Di bawah lapisan epitel ini ada yang namanya basement membran, membran basal. Jadi membran basal ini dia memisahkan antara epitel sama jaringan yang ada di bawahnya ya. Underlying tissue itu berarti jaringan yang ada di bawah epitel. Kemudian yang namanya jaringan itu kan tersusun atas sel-sel ya. Jadi jaringan epitel tersusun atas sel epitel, sel epitel, sel epitel, sel epitel yang berkumpul membentuk jaringan epitel. Setiap sel itu memiliki inti sel atau ini namanya ya sel nuklei atau nukleus. Nah ini yang kakak jelaskan yang pipih selapis karena masih lebih mudah untuk diamati. Sekarang kita kembali lagi ke pipih berlapis. Nah kalau pipih berlapis sudah lebih banyak ya selnya. Sel pipih yang bertumpuk-tumpuk berlapis-lapis. Tetap walaupun berlapis-lapis, tadi membran basalnya ya, sel basal atau sel dasarnya ini tetap selapis, kemudian di bawahnya ada lagi underlying tissue tadi ya, jaringan yang ada di bawahnya. Epitel pipih berlapis adanya di mana? Di epidermis kulit, jadi di permukaan kulit ya, paling luar sel-sel kulit mati, nah itu pipih berlapis. Kemudian ada di rongga mulut. Rongga mulut itu kan dinding luarnya itu sering terkikis ya karena kita pakai untuk mengunyah makanan dan lain sebagainya. Kemudian di permukaan dalam hidung, di esofagus, vagina, uretra. Fungsinya adalah sebagai pelindung karena daerah-daerah tersebut adalah daerah yang sering terkikis. Seperti rongga mulut ya, rongga mulut itu sering terkikis. Epidermis kulit juga sering terkikis ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kubus selapis. Jadi dia kotak-kotak, lebih kotak-kotak kalau yang tadi pipih ya. Kalau yang ini kotak-kotak. Terus
Nah ini sama ya strukturnya, epitel, kemudian ada membran basal atau membran dasar, kemudian di bawahnya ada jaringan yang ada di bawahnya, biasanya jaringan ikat, dan biasanya di bawahnya ada pembuluh kapiler. Kalau tadi kakak bilang epitel itu tidak punya pembuluh kapiler, epitel ya, tidak ada pembuluh darah dan tidak ada syaraf, jadi pembuluh darahnya itu adanya di jaringan di bawahnya ya, jaringan yang ada di bawahnya itu yang punya pembuluh kapiler dan syaraf. Oke, epitel kubus selapis itu ada di permukaan lensa mata dan retina, jadi berkaitan sama mata ya, kemudian kelenjar ludah, ovarium, dan tubulus renalis. Jadi kaitannya dengan, kalau yang di mata itu kan bagaimana caranya supaya permukaan lensa tetap basah. Kelenjar ludah juga menghasilkan air liur terus. Ovarium juga berkaitan sama proses perlindungan, proteksi. Tubulus renalis itu ada kaitan dengan absorpsi, reabsorpsi pada urin primer menjadi urin sekunder ya. Jadi fungsinya epitel kubus selapis itu adalah untuk sekresi, pengeluaran cairan, kemudian proteksi sebagai pelindung, contohnya di ovarium, dan untuk absorpsi contohnya adalah di tubulus renalis. Selanjutnya kubus berlapis. Nah, kubus dan dia lapisannya banyak ya, kayak gini ya. Ada di kelenjar keringat, kelenjar minyak. Nah, kelenjar keringat sama kelenjar minyak itu erat kaitannya dengan ekskresi ya. Nih, fungsinya ekskresi itu berkaitan dengan yang ini, kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kemudian ovarium yang sedang dalam masa pertumbuhan menghasilkan ovum, ya. Itu fungsinya adalah untuk pelindung. Dan buah zakar ya, buah zakar dia juga berfungsi sebagai pelindung. Kemudian ada epitel silindris selapis, ada di dinding dalam lambung, usus, kantung empedu, dan rahim. Jadi kalau di lambung dan usus, untuk lambung dan usus itu kaitannya erat dengan proses absorpsi. Jadi kan kita kan mencerna makanan, nah sari-sari makanan akan diabsorpsi atau diserap di usus. Ya, kemudian sekresi juga, sekresi contohnya misalkan kantung empedu menghasilkan pigmen-pigmen, bilirubin dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau di rahim itu berfungsi sebagai pelindung atau proteksi. Ada lagi silindris berlapis. Nah, kalau silindris berlapis memang namanya silindris berlapis, tapi bukan berarti silindris semua gitu ya. Jadi yang paling atas silindris, bagian-bagian bawahnya ini udah lebih miripnya dengan kubus ya, jadi lebih kecil. Ada di lapisan konjungtiva. Lapisan konjungtiva itu adalah lapisan-lapisan di dalam tubuh kita yang selalu basah. Ya, contohnya di dalam kelopak mata, di dinding dalam kelopak mata gitu ya. Kemudian di matanya juga yang menghasilkan air mata terus-menerus. Nah, itu namanya lapisan konjungtiva. Kalau lapisan konjungtiva itu berarti berkaitan dengan proses sekresi ya, menghasilkan cairan terus-menerus. Begitu pula ada juga silindris berlapis yang terletak di kelenjar susu. Sama ya, kelenjar susu juga sekresi menghasilkan air susu ibu. Kemudian ada faring, laring, uretra. Nah, kalau di faring, laring, dan uretra fungsinya adalah untuk proteksi. Selanjutnya ada lagi, nah ini yang agak panjang namanya, epitel silindris berlapis semu bersilia. Berlapis semu. Kenapa disebut berlapis semu? Karena tampak seperti berlapis, padahal sebetulnya hanya selapis. Ini kita lihat gambar ya. Nih, bentuknya tidak beraturan. Sebetulnya dia hanya selapis saja, tapi ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, bentuknya, susunannya, posisinya tidak beraturan sehingga tampak seperti silindris berlapis. Padahal sebenarnya dia berlapis semu. Ya. Terus kemudian ada silia-silianya di atasnya nih. Nah, silia-silianya ini punya fungsi sendiri. Contohnya nih, epitel silindris berlapis semu bersilia ini, contohnya ada di trakea dan bronkus. Jadi kalau misalkan kalian lagi di pinggir jalan terus keselak debu, biasanya kita batuk ya. Itu adalah salah satu mekanisme yang bisa dilakukan oleh trakea untuk mengusir kotoran-kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Kenapa bisa begitu? Karena ada silia. Silianya itu bergerak ketika ada kotoran yang masuk ke saluran pernapasan sehingga kita terbatuk. Nah, itu peranannya ya. Jadi peranan di trakea dan bronkus ini, si silianya itu, epitel bersilia ini fungsinya untuk mensekresi lendir atau untuk menangkap kotoran yang masuk, serta silianya berfungsi untuk menghalau benda asing yang masuk. Ya, ada juga di organ yang punya silindris berlapis semu bersilia ini, salah satunya adalah oviduk. Oviduk juga punya fungsinya untuk menggerakkan ovum di dalam saluran telur atau oviduk. Jadi telur itu
di dalam saluran oviduk, kan dia bergerak ya. Kenapa bisa bergerak? Karena ada silia-silia yang senantiasa menggerakkan dia supaya dia bisa berjalan mulai dari ovarium sampai ke uterus ya. Ada silia yang menggerakkan gitu ya. Jadi itulah fungsi dari silianya. Oke, lanjut. Ini yang terakhir, epitel transisional. Epitel transisional ini maksudnya berarti dia bentuknya lebih fleksibel ya. Jadi dia bisa berubah-ubah bentuk, bisa jadi pipih, bisa jadi silindris, bisa jadi kubus. Jadi kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia fungsinya menahan regangan dan tekanan. Contohnya pada kantung kemih ya. Kantung kemih itu seperti balon ya adik-adik. Jadi kalau misalkan kalian lagi kebelet pipis, kalian bayangkan sebuah balon, kalau lagi kalian kebelet pipis, itu tandanya balonnya lagi penuh. Sudah jadi tipis sekali ya, kalau balonnya membesar kan makin tipis ya. Si membran balonnya jadi menipis, tapi kalau udah dikeluarin isinya balonnya mengecil lagi. Ketika mengecil balonnya jadi menebal. Nah, seperti itulah epitel transisional, bisa menebal dan bisa menipis. Fungsinya untuk menahan regangan dan tekanan. Yang contoh yang tampak nyata sekali itu di kantung kemih ketika kita kebelet pipis dan ketika lagi nggak kebelet pipis. Kebelet pipis berarti udah kepenuhan isinya. Kalau lagi nggak kebelet berarti udah mengecil karena isinya sedikit. Gitu ya. Itu fungsi epitel transisional. Menahan regangan dan tekanan. Oke, itu tadi epitel. Semuanya sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke jaringan yang kedua, yaitu jaringan ikat penyokong penunjang. Jadi jaringan ikat penyokong dan penunjang ini fungsinya adalah untuk mengikat jaringan satu dengan jaringan lainnya atau menyokong atau menunjang jaringan-jaringan lainnya. Ya. Biasanya jaringan ini tersusun atas sel-sel yang tersebar di antara matriks. Matriks itu adalah sesuatu yang ada di luar sel. Ya, matriks itu adalah sesuatu yang ada di luar sel, bisa berupa cairan, bisa kenyal seperti agar-agar, bisa juga berupa serat atau serabut. Ya. Nah, kemudian jaringan ikat itu nanti ada macam-macam, ada jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan darah, jaringan adiposa atau jaringan lemak ya. Ini adiposa ini lemak. Kemudian jaringan tulang sejati dan jaringan tulang rawan. Yuk kita bahas ya satu persatu. Jaringan ikat padat dulu. Jaringan ikat padat itu tersusun atas serat atau serabut yang lebih banyak daripada sel-selnya. Ya, kita lihat di gambar ini nih. Jadi, dia punya serat yang lebih banyak daripada selnya nih. Selnya nyelip-nyelip sedikit. Ya. Serabut penyusunnya adalah serat-serat kolagen. Kolagen itu sifatnya padat ya, sehingga jaringan ikat padat karena banyak serat kolagennya daripada selnya lebih banyak serat kolagennya, berarti dia sifatnya padat atau kompak. Adanya di tendon. Tendon ini adalah jaringan yang mengikat otot dengan tulang. Otot kan melekat di tulang. Nah, kenapa dia bisa lengket antara otot sama tulang? Karena ada tendon di situ ya. Kemudian contoh lainnya juga pada ligamen. Ligamen ini mengikat tulang dengan tulang. Tulang sama tulang yang lainnya kan saling bersambung ya, tidak terpisah copot-copot itu ya. Ada yang mengikat itu namanya ligamen. Dan ada lagi yang namanya fascia. Fascia itu pembungkus otot. Jadi otot dibungkus oleh sebuah selaput yang namanya fascia. Nah, jaringan ikat padat ini menyusun tendon, ligamen, dan fascia. Selain ikat padat, ada juga jaringan ikat longgar. Nah, kalau tadi jaringan ikat padat selnya lebih sedikit daripada matriksnya, kalau ikat longgar selnya lebih banyak daripada matriksnya ya. Dia tersusun atas sel-sel fibroblast. Sel-sel fibroblast ini fungsinya menghasilkan serabut-serabut fibrosa. Kemudian ada sel makrofag. Sel makrofag ini fungsinya adalah untuk menelan sel-sel lain yang tidak berguna gitu ya. Kemudian ada serabut-serabut kolagen dan serabut elastis. Jadi tidak hanya kolagen. Kalau kolagen kan tadi sifatnya padat atau kompak. Kalau elastis itu dia fungsinya lebih mengelastiskan. Jadi lebih lentur daripada jaringan ikat padat ya. Terus tadi kakak sudah bilang sel-selnya lebih banyak daripada serabut matriksnya, sehingga jaringan ini bersifat lentur atau elastis. Terdapat pada mesenterium, contohnya ya. Contoh jaringan ikat longgar itu adalah pada mesenterium. Mesenterium ini adalah selaput pembungkus organ dalam perut. Organ dalam perut itu usus kecil, usus besar, ya, lambung, dan lain sebagainya. Itu dibungkus dalam satu selaput namanya mesenterium. Jadi kalau kalian pernah dengar hernia itu adalah penyakit di mana mesenteriumnya robek sehingga
organ dalam perutnya itu jatuh ke bawah menimpa organ kelamin. Nah, itu namanya hernia. Nah, mesenterium ini tersusun atas jaringan ikat longgar. Ya, kemudian selain di mesenterium, jaringan ikat longgar juga ada di organ-organ dalam, misalkan jantung. Jantung juga dibungkus oleh membran pembungkus. Paru-paru juga dibungkus oleh membran pembungkus, gitu ya. Selain itu, pembuluh darah juga dibungkus oleh membran-membran pembungkus. Oke ya, jadi jaringan ikat longgar, kakak simpulkan, dia lebih banyak selnya daripada matriksnya, kemudian dia memiliki serabut kolagen dan elastis. Serabut-serabut tersebut dihasilkan oleh sel-sel namanya sel-sel fibroblast. Jaringan ikat longgar ini terdapat pada mesenterium, selaput-selaput pembungkus organ dalam, selaput pembungkus pembuluh darah, dan selaput pembungkus saraf. Ya. Selanjutnya, jaringan adiposa atau jaringan lemak. Ya, ini nih, kalau kita lihat, lemak itu kan banyak di bawah permukaan kulit. Nih yang kuning nih ya, yang dikotakin ini nih. Yang dikotakin ini adalah kuning-kuning ini semuanya adalah lemak, adanya di bawah lapisan kulit. Numpuknya di situ. Kalau kita dilihat pakai mikroskop, ternyata di zoom seperti ini. Terdiri atas sel-sel lemak. Yang kuning ini adalah lemaknya ya. Kuning ini lemaknya, yang bulat sebuletan ini namanya selnya, sel adiposa. Setiap sel adiposa punya inti. Nah, ini inti-intinya ya, nukleus-nukleusnya. Kenapa sih harus ada lemak dalam kulit kita? Karena lemak memiliki fungsi sebagai cadangan makanan, menjaga suhu tubuh agar tetap hangat, serta sebagai bantalan pelindung organ-organ dalam. Jadi organ-organ dalam itu butuh lemak untuk menjadi bantalan pelindung dari benturan. Tapi kalau kebanyakan jadi berbahaya ya. Jadi dalam fungsi yang normal lemak itu bermanfaat. Tapi dalam jumlah yang berlebihan itu jadi berbahaya, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya. Jaringan lemak terdapat di bawah kulit dan melapisi organ-organ dalam. Oke, lanjut. Jaringan darah. Jaringan darah, jadi darah yang dalam tubuh kita yang kalau keluar itu kita lihat warnanya merah, ternyata terdiri dari cairan dan padatan. Ini kalau kita lihat ya, di alat, kalau misalkan kita sentrifugasi, diambil nih darah terus disentrifugasi. Sentrifugasi itu adalah alat untuk mensentrifuge darah dengan kecepatan tinggi, misalkan 10.000 radius atau putaran per menit. Setelah disentrifugasi biasanya ada endapan, ya. Jadi ternyata darah itu terdiri dari 55%-nya plasma. Ya, plasma itu adalah isinya ada air, ada garam, ada protein terlarut, ada makanan nutrisi ya, ada sampah metabolisme dan lain sebagainya. Kemudian yang paling sedikit nih yang biru ini, kurang dari 1%, itu adalah sel darah putih dan keping-keping darah ya, berarti leukosit dan trombosit. Yang bawah 45%-nya, ini yang bikin darah kita berwarna merah, itu adalah eritrosit atau sel darah merah yang bertugas untuk mengangkut oksigen dan CO2. Nah, secara umum semua darah itu fungsinya, semua bagian darah itu fungsinya mengangkut nutrisi. Ini tugasnya si plasma ya. Mengangkut oksigen, ini tugasnya eritrosit, dan mengangkut sampah metabolisme. Ya, tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah terdiri dari, tadi kakak sudah sebut ya, ada air, ada garam, ada ion-ion, ada protein terlarut, ada nutrisi, dan ada sampah metabolisme. Nanti ini fungsi masing-masing bagian darah akan dibahas tuntas pada sistem transportasi ya, di bab berikutnya. Kalau kita lihat perbandingannya seperti ini nih. Ya, ini struktur-strukturnya. Jadi sel darah putih terbagi menjadi dua kelompok, granulosit dan agranulosit. Yang agranulosit itu ada limfosit, nih ya, ini limfosit, lalu ada monosit yang ini. Yang granulosit ada basofil, neutrofil, dan eosinofil, ada 5 macam. Ini yang merah-merah di belakangnya, ini adalah sel darah merah yang paling banyak. Kecil-kecil ini titik-titik ini nih, ini adalah keping-keping darah yang berfungsi untuk proses pembekuan darah. Ya, nanti lebih detailnya akan dibahas di bab transportasi. Selanjutnya jaringan tulang. Jaringan tulang itu ada jaringan tulang sejati dan ada jaringan tulang rawan. Ya, bedanya apa? Bedanya adalah matriksnya. Yang kita lihat ya. Kalau jaringan tulang sejati
atau tulang keras biasa kita kenal fungsinya adalah sebagai alat gerak pasif ya, melindungi organ-organ dalam juga, kemudian menegakkan tubuh. Nah, matriksnya tersusun atas serat-serat kolagen. Kolagen tadi kan kompak ya, padat. Kemudian ada kalsium, fosfat, dan magnesium, sehingga dia bersifat keras dan padat. Bedanya di situ sama si kondrosit atau jaringan tulang rawan ya. Kemudian jaringan tulang sejati tersusun secara konsentris. Konsentris itu artinya apa? Konsentris itu artinya memusat nih, kayak gini nih. Ya, kalian bayangkan ini seperti lingkaran tahun di pohon ya. Pusatnya ini tengah-tengah, ini namanya saluran Havers. Di dalam saluran Havers ini ada pembuluh darah dan syaraf ya. Terus kemudian pembuluh Havers, saluran Havers ini tersusun di luarnya dikelilingi oleh lamela-lamela atau lapisan-lapisan, di mana setiap lapisan itu ada, ini yang ungu-ungu ini namanya adalah osteosit. Osteosit ini adalah sel-sel tulang. Sel-sel tulang ini saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan sama yang namanya saluran kanalikuli. Ya, jadi kanalikuli ini menghubungkan osteosit satu dengan osteosit lainnya. Apa fungsi osteosit? Osteosit ini fungsinya untuk menghasilkan matriksnya terus-menerus ya. Jadi supaya tetap kompak, tetap padat, itu ada osteosit yang menghasilkan matriks-matriksnya terus-menerus. Kemudian ini tadi ya, Havers di pusatnya dikelilingi oleh lamela atau lapisan osteosit. Osteosit itu adalah sel tulangnya ya. Nama lain dari sel tulang adalah osteosit. Di dalam saluran Havers ada pembuluh darah dan pembuluh syaraf. Tadi sudah kakak bahas ya. Seperti itu. Lanjut, ada lagi jaringan tulang rawan atau disebut kartilago. Kartilago tersusun atas sel-sel kondrosit. Kalau tadi kan jaringan tulang sejati tersusun atas sel-sel osteosit. Nah, kalau tulang rawan namanya sel-sel kondrosit. Dia punya banyak serat kolagen, tapi bedanya dia nggak punya kalsium, fosfat, dan magnesium yang bikin dia jadi keras banget ya. Banyak serat kolagen dan matriksnya tersusun atas namanya kondroitin sulfat. Bukan yang tadi tuh, bukan kalsium, magnesium, dan fosfat ya, tapi matriksnya adalah kondroitin sulfat. Kolagen dan kondroitin sulfat dihasilkan oleh sel-sel kondrosit. Ya, ini gambarnya seperti ini. Tapi kemudian tulang rawan kita bagi menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, elastis, dan fibrosa. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaan antara ketiganya ya. Kalau hialin warnanya putih biru transparan, elastis lebih ke kuning, fibrosa gelap keruh. Kemudian serat dominannya pada hialin adalah serat elastik. Pada tulang rawan elastis juga serat elastik yang dominan, tapi pada tulang rawan fibrosa yang dominan adalah serat kolagen. Elastisitasnya hialin tinggi karena banyak serabut elastik ya, begitu juga dengan yang tulang rawan elastis. Tapi kalau fibrosa, elastisitasnya rendah karena banyak kolagennya. Letaknya yang hialin itu ada di persendian, ada di saluran pernapasan, tenggorokan ya, itu kan tulang rawan ya. Kemudian ada di ujung tulang rusuk. Kalau elastis, tulang rawan elastis adanya di telinga, laring, epiglotis. Kemudian fibrosa adanya di antar tulang belakang, persendian antar tulang-tulang belakang. Oke, itu tadi jaringan ikat ya, sudah kita bahas semua. Sekarang kita ke jaringan otot. Kalau jaringan otot dari kelas 8 SMP sudah belajar ya. Kalau otot ini fungsinya sebagai alat gerak aktif, dia bekerja sama dengan rangka. Kalau rangka alat gerak pasif, otot adalah alat gerak aktif. Jadi otot yang melakukan kontraksi dan menggerakkan tulang. Dia melekat pada rangka. Masih ingat nggak tadi melekatnya pada apa? Dibantu oleh apa yang melekatkan rangka dengan otot? Namanya tendon ya. Tendon melekatkan rangka dengan otot. Terus kemudian otot juga dibagi 3. Dari SMP sudah belajar, ada otot polos. Otot polos itu yang mana? Yang ini ya. Kemudian ada otot lurik. Otot lurik itu dia berlurik-lurik, yang ini ya. Kemudian otot jantung. Otot jantung dia mirip otot lurik tapi ada cabang-cabangnya ya, bercabang-cabang. Kita lihat lebih detail ya. Strukturnya terlihat tuh kalau otot polos itu dia katanya berbentuk seperti serat gelendong. Gelendong itu apa sih? Gelendong itu dia bulat di tengah dan tajam di ujung. Itu namanya gelendong. Punya satu inti di tengah. Kalau lurik, dia seperti serat-serat melintang gitu. Dia berlurik-lurik, ada pita terang gelapnya. Kelihatan ya, ada polanya, pola terang gelap-terang gelap. Intinya banyak tapi di tepi.
Otot jantung dia mirip dengan otot lurik, bedanya otot jantung punya percabangan. Letak otot polos adanya di organ-organ dalam, itulah sebabnya dia bekerja secara tak sadar. Tak sadar itu berarti walaupun tidur, walaupun pingsan, dia tetap bekerja. Kerjanya lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Kenapa nggak mudah lelah? Kan dia menggerakkan organ dalam ya. Bayangkan kalau otot polos lelah. Kalau otot polos lelah, paru-paru kita berhenti bekerja, usus berhenti bekerja gitu ya. Jadi otot polos dilengkapi sifat bekerja lambat, teratur, dan tidak mudah lelah serta bekerja secara tak sadar. Kebalikan sama otot lurik. Otot lurik kan adanya di rangka. Dia kerjanya sadar. Jadi kalau kita mau gerak aja baru sih otot luriknya bergerak. Kerjanya cepat, tidak teratur. Tidak teratur itu artinya sesuai dengan kemauan kita. Saat kita mau lari cepat, dia cepat. Saat kita mau duduk, dia jadi lambat. Dan otot rangka atau otot lurik ini mudah lelah. Kalau otot jantung, nah dari namanya dia sudah jelas ada di jantung ya. Kerjanya mirip dengan otot polos. Tak sadar, walaupun pingsan, walaupun tidur, dia tetap terus bekerja. Kerjanya lambat, teratur, tidak mudah lelah. Ya, jadi sama seperti organ-organ dalam. Jantung tidak boleh berhenti bekerja ototnya. Kalau berhenti ya sudah berhenti hidupnya ya. Jadi itu tadi sifat-sifat macam-macam otot, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf ya. Sel-sel saraf itu satu sel saraf namanya apa, masih ingat nggak? Neuron ya, kelas 9 sudah belajar ya. Tersusun atas neuron-neuron, fungsinya menghantarkan rangsang dari reseptor sampai ke saraf pusat, lalu nanti respon rangsangnya diatur, diolah oleh saraf pusat untuk menghasilkan respon. Respon tersebut akan diantarkan lagi dari saraf pusat sampai ke efektor ya. Jadi kalau efektor ini biasanya otot yang memberikan respon. Kalau reseptor ini adalah alat-alat indera. Nah, nanti jaringan saraf, mengenai jaringan saraf itu akan dibahas tuntas di sistem koordinasi ya. Jadi kakak cuma kasih tahu bagian-bagian dari neuron nih ya. Yang menerima rangsang itu namanya dendrit. Dendrit akan menghantarkan rangsang tersebut ke badan sel. Nih segini nih. Ini namanya badan sel. Ya, atau tubuh sel. Lalu dilanjutkan ke akson. Akson itu segini nih. Nah, ini segini namanya akson. Ya, jadi nanti urutannya rangsang diterima dendrit lalu dibawa ke badan sel membawa ke akson sampai nanti di ujung akson akan ada celah yang menghubungkan antara neuron satu dengan neuron berikutnya ya. Nanti celahnya itu namanya sinapsis. Rangsang akan dibawa dari ujung akson melompati sinapsis menuju ke sel saraf berikutnya gitu deh, terus gitu ya, terus menerus dihantarkan sampai ke pusat saraf. Begitu pula nanti responnya dari pusat saraf terus dihantarkan sampai ke efektor. Oke adik-adik, berarti setelah jaringan saraf semuanya sudah kita bahas tuntas, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Oke adik-adik semuanya, materi sudah selesai kita bahas ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kalian mengenai bab ini. Terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah menyimak. Jangan lupa semangat terus belajarnya.